Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap orang sudah pasti mempunyai email. Salah satunya digunakan untuk smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah Teknokrat. Hari ini akan dibahas tentang materi IT for Secretary. Bersama saya, Setiawan Shah. Pokok bahasan dalam IT Secretary itu ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, email optimization. Selanjutnya, Google Drive. Kemudian, Google Form. Yang keempat, Google Calendar. Yang kelima, Google Keep. Dan terakhir Google Meet. Oke, kita akan bahas yang pertama, Google Optimization. Tujuan pembelajaran dalam Google Optimization, email optimization ini adalah yang pertama, membuat dan mengirim email. Kemudian yang kedua, mengatur untuk kotak masuk. Dan terakhir, membuat tanda tangan. Oke, email. Apa sih email itu? Email merupakan singkatan dari electronic mail. Atau kalau diartikan itu surat elektronik. Email dikirim melalui internet kepada penerima. Alamat email diperlukan untuk menerima email. Dan alamat itu unik untuk pengguna. Beberapa orang menggunakan aplikasi berbasis internet dan beberapa menggunakan program komputer mereka untuk mengakses dan menyimpan email. Jika aktivitas profesional Anda mengendalikan komunikasi melalui email, akan berguna untuk mengetahui bagaimana membuat komunikasi semacam itu lebih efektif. Contohnya manajerial, dukungan pelanggan, pemasaran, dan banyak lainnya. Orang-orang seperti ini menerima lusinan bahkan ratusan email setiap harinya. Nah, salah satu penyedia layanan email adalah Gmail atau Google Mail. Layanan ini gratis disediakan oleh Google. Dalam banyak hal, Google seperti layanan email lainnya, Anda dapat mengirim dan menerima email, memblokir spam, membuat buku, dan melakukan tugas email dasar lainnya. Tetapi juga memiliki beberapa fitur unik yang membantu menjadikan salah satu layanan email paling populer di dalam sebuah web. Nah, zaman sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi, setiap orang sudah pasti mempunyai email. Salah satunya digunakan untuk smartphone. Nah, dalam smartphone itu harus menggunakan email yang akan mengidentifikasi ID seseorang. Jadi alamat email tidak akan mungkin sama antara satu orang dengan yang lainnya di seluruh dunia ini. Jadi email merupakan alamat unik atau identiti dari seseorang. Paduan penulisan email untuk profesional. Email lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi beberapa pesan email tidak pernah dibuka dan bergantung pada siapa Anda menulis dan mengapa Anda menulis. Anda mungkin diminta untuk mengirim surat yang diketik dan ditandatangani secara online, bahkan mengunggahnya. Kemudian ada beberapa bagian penting dalam sebuah email. Yang pertama, informasi kontak. Kemudian salam pembuka. Kemudian isi dari email tersebut. Selanjutnya penutup. Dan terakhir tanda tangan. Oke, informasi kontak. Apa sih informasi kontak itu? Informasi kontak adalah cara kita memasukkan informasi kita pada saat melakukan pengiriman email. Dalam pesan email, informasi kontak akan berada di akhir sebuah pesan. Sedangkan dalam surat biasa, informasi kontak akan berada bagian atas halaman. Inilah yang harus disertakan dalam informasi kontak yang kita kirim. Nah, ini adalah contoh beberapa informasi kontak yang bisa ditampilkan, yaitu tanggal, nama pengirim, alamat, kota, nomor telepon. Itu untuk informasi kontak sebagai pribadi. Kemudian informasi kontak untuk sebuah perusahaan itu bisa nama,
kemudian title, kemudian company atau perusahaan, alamat, dan kode pos. Kemudian bagian yang kedua, salam pembuka. Salam adalah bagian ucapan selamat pembuka dari sebuah halaman surat. Misal bisa kita contohkan sebagai Tuan Peterson yang terhormat, ataupun dan yang lainnya. Saat kita menulis sebuah surat bisnis, penting untuk menyertakan salam yang sesuai di awal. Ini benar apakah kita mengirim melalui email ataupun surat biasa. Menggunakan sapaan yang tepat akan menentukan nada dalam sebuah surat kita. Ini juga menunjukkan kepada penerima bahwa kita memahami aturan dasar sebuah etika bisnis. Contoh salam pembuka, kita bisa menyebutkan Dear Mr. Setiawansah dan yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga adalah isi surat. Nah, bagian isi surat dibagi menjadi 3 buah paragraf. Paragraf pertama harus menyantumkan pendahuluan dan menjelaskan secara singkat tentang alasan kita mengirim email. Kemudian yang kedua, paragraf kedua harus menjelaskan lebih lanjut tentang inti dari kita mengirim email tersebut. Kemudian paragraf yang terakhir, kita harus memberikan sebuah tindakan dari pembaca apakah kita meminta sesuatu kepada penerima atau menyatakan sesuatu hal. Pastikan di tujuan surat kita tertera dengan jelas. Kemudian yang keempat, penutup. Pada saat menutup sebuah surat bisnis atau mengirim pesan dengan konteksnya bisnis, maka akhir salam penutup yang ideal yang kita sampaikan adalah terima kasih atas membaca atau membalas email yang telah kami berikan. Nah, ini adalah contoh dari penutup sebuah surat. Nah, ini bentuk penutup sebuah surat di mana tertera salam penutup dan information kontak. Bisa ditambahkan nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya yang sekiranya sangat penting dari sebuah informasi yang kita berikan. Kemudian yang terakhir, tanda tangan. Ini menjadi sebuah konten yang sangat penting untuk sebuah tanda tangan. Kita bisa menambahkan ataupun tidak. Nah, jadi untuk memasukkan tanda tangan kita bisa, kalau perusahaannya membutuhkan tanda tangan, maka kita harus masukkan penanda jelas email yang kita berikan. Nah, ini adalah contoh sebuah salam penutup beserta tanda tangan dan information kontak. Nah, selanjutnya kita akan membuat dan mengirimkan sebuah email. Di dalam mengirim sebuah email, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian, terutama mengenai isi sebuah surat atau isi sebuah email. Paragraf pertama harus mencakup informasi mengapa kita mengirim email tersebut. Jika kita mengirim sebuah lamaran pekerjaan, kita sebutkan jabatan yang akan kita lamar dalam pekerjaan tersebut. Kemudian paragraf selanjutnya berisi tentang apa yang ditawarkan, apa yang kita berikan kepada penerima email. Deskripsikan diri kita ketika kita melamar sebuah pekerjaan, identitas, biodata selengkap mungkin. Kemudian pada paragraf yang terakhir, ucapkan terima kasih dan mempertimbangkan kalau kita memenuhi kualifikasi dalam posisi tersebut. Nah, ini adalah contoh format sebuah email, di mana terdiri beberapa bagian. Bagian pertama itu penerima. Kemudian selanjutnya subjek. Kemudian bagian yang paling penting, bagian isi. Terdiri dari 3 paragraf. Nah, kita akan mencoba mengirim sebuah email. Di bagian sebelah kanan itu ada tulis pesan. Nah, bagian atas adalah penerima. Misal penerimanya adalah it-secretary@teknokrat.ac.id. Kita ketikkan di situ. Kemudian bagian subjek atau judul kita isikan lamaran pekerjaan. Kemudian bagian isi. Nah, kita jelaskan isi dari email yang kita kirimkan tentang lamaran pekerjaan tersebut. Mulai dari nama,
alamat, nomor telepon, dan biodata yang dianggap penting. Selanjutnya kita akan membuat sebuah label. Nah, dalam sebuah program email memungkinkan kita menerima sebuah email yang sangat banyak. Terkadang kita bingung di situ untuk mengkategorikan yang mana email bisnis, yang mana email pribadi, yang mana email yang berupa spam. Label hampir sama konsepnya seperti sebuah folder, dengan mengelompokkan email ke dalam sebuah kelompok yang kita berikan. Nah, kita dapat menerapkan beberapa label di dalam sebuah email. Kemudian menemukan email tersebut dengan memilih salah satu label dari sebelah kiri panelnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah label. Oke, dari bagian panel sebelah kiri, itu ada buat label. Nah, di situ ada banyak pilihan. Kita pilih yang buat label. Nah, di situ kita bisa memasukkan nama labelnya. Misal, saya buat IT Sekretari. Kemudian kita klik OK. Nah, label yang sudah kita buat tadi sudah tertera di bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita tinggal mengelompokkan atau memasukkan email yang ada di inbox untuk masuk ke dalam label yang kita buat tadi. Di sini kita bisa merubah warna dari label tersebut, biar tidak bingung untuk pewarnaan dari label yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan, kita pilih beberapa email dari inbox, akan kita tambahkan ke dalam label. Selanjutnya di sebelah bagian atas ada add label. Nah, kita bisa memasukkan atau memindahkan email tersebut. Nah, ini adalah contoh IT Sekretari yang sudah saya tambahkan ke dalam label tadi. Yang terakhir adalah membuat tanda tangan. Tanda tangan dalam sebuah email terdiri dari beberapa baris yang ditempatkan di bagian bawah atau penutup. Ini biasanya berisi tentang nama, situs web pribadi atau perusahaan, nomor telepon, dan jabatan. Kita dapat menggunakan ini untuk berbagi informasi kontak yang penting dan mengiklankan diri kita serta bisnis yang kita buat. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana membuat atau memasukkan sebuah tanda tangan. Nah, di bagian setting, kita lihat bagian seluruh dari sebuah setting tersebut. Nah, kita ke bawah ada tanda tangan. Nah, di situ kita bisa menambahkan baru. Kemudian kita buat dengan nama tanda tangan Setiawan Sah atau tanda tangan pribadi. Nah, kemudian kita OK. Maka di situ kita akan memilih, kita pilih file atau kita buat informasi kontak kita. Nah, kita upload tanda tangan tersebut, kita cari tanda tangan digital kita, entah itu di drive, entah itu di dokumen, kita browse, kita pilih tanda tangan tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan, di situ langsung dimasukkan. Tertera seperti itu, sudah ada informasi kontaknya, kemudian tanda tangan. Nah, di situ ada pilihan apakah kita hanya akan mengirim tanda tangan tersebut pada saat mengirim email ataupun membalas email. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Nah, kita coba lihat hasil memasukkan tanda tangan. Nah, tuh,
otomatis langsung tertera tanpa kita harus memasukkan ulang. Jadi kita buat secara otomatis di pengaturan. Ya, sebelum saya mengakhiri materi pembelajaran hari ini, kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kita sudah belajar membuat dan mengirim email dengan format yang baik. Kemudian yang kedua, kita sudah membuat label dengan mengelompokkan email yang ada di kotak masuk kita. Dan terakhir, membuat atau menyisipkan tanda tangan dalam sebuah email. Ya, demikianlah video kali ini tentang email optimization. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.